Bapak Ibu, teman-teman dan hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahadullah Ahmad Ruhullah Muhammad Nurullah Al-Mahdi Khalifatullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dan hadirin hadirat semua yang hadir di majelis ilmu ini, yang insya Allah semua niatnya menuntut ilmu bersama, ya. Jadi saya di sini itu juga bukan lebih pintar dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kebetulan saya spesialisasinya di tafsir, jadi belajar tafsirnya lebih banyak. Jadi mungkin saya dan bapak ibu sekalian di sini berusaha belajar bareng-bareng. Jadi nanti kalau saya ada salah, kemudian ada kekurangan dan kesilapan juga itu hal yang lumrah, karena kita di sini sekali lagi bukan guru yang mengajari muridnya, bukan dosen yang menceramahi mahasiswanya, tapi kita sekali lagi belajar bersama. Kita niatkan belajar bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, waktu kita, tenaga kita, dan seluruh apa yang kita korbankan untuk saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan dapat menghantarkan kita di kehidupan yang lebih baik nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum saya mulai, saya boleh pastikan ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah makan malam semua ya? Karena kita jadwalnya sampai jam 3 sekalian tahajud gak sih Pak ya? Enggak berarti ya? Saya udah siapin berapa puluh slide berapa? Biasanya jam 9. Jam 9. Oke, siap. Jam 9 pagi besok Pak? Saya pastikan dulu nih, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah makan dan semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Insya Allah terus sehat. Amin ya robbal. Nah, kaitannya dengan itu apa? Pengantar bapak ibu sekalian. Jadi sehatnya kita itu ternyata itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita sering lalai, sering lupa ya kan. Kadang kita mensyukuri nikmat sehat itu ketika sakit aja ya. Ketika kita sakit flu misalnya. Wah, kita di situ mensyukuri banget, enak banget ya. Bisa bernafas lega. Kalau nggak flu seperti ini, itu baru kerasa nikmat sehat ternyata luar biasa. Apalagi nikmat sehat habis gajian terus hutangnya dilunasi gitu, dan belum hutang lagi, itu rasanya kayak nikmat banget nih, nggak punya hutang gitu ya kan. Nah, nikmat-nikmat itu kadang ketika ada sesuatu yang menimpa diri kita baru kita kerasa. Dan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak serta-merta Allah berikan kepada kita gratis, tidak. Tapi kita punya tanggung jawab. Kaitannya dengan apa? Salah satunya dengan ekologi atau lingkungan yang kita tinggali ini, bumi, hamparan yang Allah berikan kepada kita sebagai tempat kita berlindung, tempat kita bernaung, tempat kita lahir, tumbuh, sampai dengan mati nanti pun kita tetap di bumi ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini saya coba sedikit mengelaborasi, berusaha belajar bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita diskusi aja ya Bapak Ibu tentang tafsir ekologi. Sebenarnya tafsir itu tidak harus dikaitkan atau dianalogikan dengan ayat-ayat Al-Quran sebenarnya. Karena apa? Sering dengar kan ya, tafsir mimpi pun ada. Mimpi pun bisa ditafsirkan. Tapi yang kita tuju adalah ayat-ayat Al-Quran. Apa-apa yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga lingkungan. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, kita coba lihat bersama. Jadi bumi di dalam Al-Quran itu, kata-kata al-ard itu artinya bumi. Ya, wala tufsidu fil ard misalkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah misalnya. Dan ayat-ayat lain itu disebutkan di dalam Al-Quran
sebanyak 446 kali. Kalau nggak percaya boleh dibuka, boleh di ini. Karena saya ngitung itu seminggu saya hitung beneran ternyata 446 kali. Nah, kemudian bumi yang kita mau coba pahami adalah yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran, surat surat Al-Baqarah, disebutkan dianya sebagai ardu firasya wassama'a bina'an, ya, dia sebagai firash. Firash itu kalau bahasa bahasa kitanya itu hamparan untuk kita bernaung, berlindung. Siapapun itu, manusia, mau itu yang jomblo atau yang sudah menikah, yang punya anak, yang sudah bercucu, semuanya itu dijadikan oleh Allah sebagai firash, sebagai hamparan untuk kita bernaung dan berlindung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita hidup, manusia hidup di dunia ini, di permukaan bumi, di permukaan kulit bumi kita hidup ini. Kalau kita teliti lebih jauh lagi, bumi itu berlapis-lapis, ada lapisan kedua, 3 sampai berlapis-lapis. Jadi makhluk-makhluk yang hidup di bumi itu tidak hanya kita. Jadi makhluk-makhluk yang lain itu banyak yang hidup bersandingan dengan kita. Maka sering kita dengar istilah hablum minallah dan hablum minan nas, ya kan? Sering kita dengar istilah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, zakat kita, ibadah-ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai pahala. Istilah modernnya adalah investasi akhirat lah, seperti itu. Nah, ada juga hablum minan nas. Jadi hubungan relasi antara hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus baik. Sholatnya rajin, tidak pernah telat misalnya ya. Kenyataannya kan kadang telat atau bahkan sering telat ya. Nah, misalnya harusnya kita sholat dijaga, kemudian sedekahnya juga dijaga, dan kebutuhan ibadah kita kepada Allah pun tetap dijaga. Kemudian yang kedua adalah hablum minallah. Hablum minan nas, maksud saya, mohon maaf. Hablum minan nas adalah relasi atau hubungan kita dengan sesama manusia. Tidak peduli manusia itu kecil atau besar, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, hitam atau putih, dan Islam ataupun non-muslim. Jadi itu makna dari hablum minan nas. Yang paling luas adalah seperti itu. Tapi ketika saking hampir laparnya saya. Tapi kita sering lupa dengan yang satu ini, hablum minal alam. Ya, hablum minallah dan hablum minan nas, tolong dijaga. Wahai kaum muslimin muslimat sekalian, biasanya di ceramah-ceramah seperti itu kan. Tapi kita sering lupa bahwa kita hidup bersandingan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain selain manusia, yaitu alam semesta, lingkungan hidup kita. Pohon itu juga kaitannya dengan hablum minal alam yang wajib dijaga hubungannya oleh kita, ya kan? Hablum minallah, hablum minan nas. Yang ketiga adalah hablum minal alam. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah baik, alhamdulillah, dibarengi dengan aktivitas sosial kita, kesalehan spiritual sudah baik dengan Allah, kesalehan sosial kita sudah baik, sesama manusia sudah baik, ya kan? Antar tetangga sudah nggak ada yang dengki, iri satu sama lain, ya bapak-bapak, ibu-ibu, itu ya. Yang sering terjadi adalah tidak. Kadang hablum minallah kita baik, jangankan hablum minal alam, hablum minan nas kita saja. Kadang tetangganya beli motor baru, mobil baru, itu kita sudah kayak palingan ngutang, ya kan? Alah paling kredit, ya kan? Alah umroh wae pamer-pamer ke gawe status, misalnya seperti itu, ya kan? Nah, itu indikasi bahwa hablum minallah kita sudah luar biasa menurut kita. Tapi sesungguhnya tidak. Karena apa?
Karena kalau hablum minallah kita sudah sempurna, sudah maksimum, otomatis hablum minan nas juga akan otomatis maksimal juga. Seluruh aspek kehidupan dan kesalehan sosial kita dengan sendirinya ia akan mengikuti kesalehan spiritual kita. Kalau masih belum, tandanya apa? Tandanya ketika sholat belum khusyuk misalnya. Ketika sholat masih mikirin hutang yang ditinggalkan di rumah misalnya, ya kan? Sholat mikirin besok masak apa, waduh di kulkas tinggal terong, tinggal tempe, ya kan? Yang mahasiswa misalkan, waduh kuotaku sudah mau habis, besok gimana ini paketanku, masa paketan WhatsApp doang, nggak bisa download video, nggak bisa buat lihat Instagram misalnya, seperti itu. Mungkin ya ketika sholat kita belum maksimal. Jadi kaitannya dengan hablum minal alam atau lingkungan hidup itu. Sekarang coba deh kita evaluasi diri kita. Sholat kita itu gimana sih? Atau hanya baru sekedar aktivitas sakralitas kita yang cuman ya udah waktunya sholat. Kalau nggak sholat nanti dosa. Ya. Jangan-jangan masih hanya sebatas itu. Kita evaluasi lagi bagaimana sholat kita. Dan kemudian setelah sholat kita sudah kita evaluasi kesalehan sosial kita, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, biar kelihatan tafsirnya kan. Biar kelihatan lulusan UIN Sukijonya, biar kelihatan lulusan tafsirnya, jadi saya kasih dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di dalam tafsir At-Tabari yang dikarang oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, beliau orang kalau nggak salah orang Tobarbur, itu salah satu wilayah di Timur Tengah sana. Saya belum tahu pastinya di mana, di Tobarbur. Imam At-Tabari beliau menuliskan di dalam tafsirnya yang dimaksud fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang akan masuk ke dalam surgaku. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata Imam At-Tabari itu apa? Yang indahu qalbun salim, yang hatinya itu bersih dari sifat-sifat iri dengki, yang bersih dari sifat-sifat ketidakrelaan dia atas perilaku sesamanya, baik muslim ataupun non-muslim. Non-muslim seperti itu, apalagi yang muslim, sudah tetangga sendiri, muslim pula, kita masih sering iri dan dengki misalkan. Kita masih sering ngerasani misalkan dan lain sebagainya. Itu evaluasi kita. Nah, sekarang kita menuju ke hablum minal alam, menjaga hubungan kita dengan lingkungan. Seperti yang disampaikan Pak Dharma tadi, sepertinya khususnya sampah plastik ya. Sebelum lebih jauh lagi kita membahas sampah plastik, di sini tadi sudah diinfokan. Jadi di Indonesia ini sampah plastik sudah melebihi ambang batas aman, jadi sudah nggak aman lagi. Jadi sampai dengan sampai dengan sekarang tahun 2022, total sampah plastik yang dihasilkan dari aktivitas kita sehari-hari, salah satunya ya warga Yosomulyo ini menyumbang 187,2 ton sampah plastik. Itu terbesar kedua setelah China. Bisa-bisa lama-lama kita balap Cina kan, kalau kita terus tidak sadar bahwa salah satunya sampah plastik itu membahayakan lingkungan kita. Sebelum lebih jauh ke situ lagi. Oke, tadi disebutkan di dalam Al-Quran bahwa bumi di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 446 kali. Yang pertama adalah firasya. Ya. Jadi firasya itu hamparan yang luas, hamparan yang yang disediakan oleh Allah sebagai anugerah kita untuk bernaung, berlindung, hidup, bercocok tanam, kemudian melangsungkan kehidupan beranak pinak dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai firasya atau hamparan. Nah, selain dari itu juga ini atau bumi disebut di dalam Al-Quran dengan term lafaz zalula. Wa ja'alna fil ardi zalula. Ya. Zalula. Jadi zalula ini adalah tunggangan. Kalau bisa dianalogikan, itu binatang tunggangan.
Jadi misalkan kalau di Arab itu ada unta ya. Jadi tunggangan orang-orang Arab itu unta. Jadi unta kita analogikan sebagai bumi, sebagai tunggangan kita. Dari mulai kita lahir sampai dengan kita mati dikuburkan di bumi itu sebagai tunggangan kita. Unta sebagai tunggangan kita itu, dia akan bergembira ria ketika ketika ditunggangi oleh manusia-manusia yang menungganginya dengan kesadaran yang hakiki. Artinya menungganginya dengan kasih sayang, menungganginya dengan lemah lembut, menungganginya dengan menjaga, ataukah saya lebih berat dari dia atau tidak, ya. Menungganginya tidak hanya sekedar menunggangi kemudian dibuang, tidak, tapi dipelihara dengan baik hewan tunggangannya itu. Begitupun dengan bumi, ya. Bumi akan bergembira ria, ya kan? Analoginya seperti itu. Tunggangan kita akan bergembira ria, atau istilah modernnya yang mungkin sekarang mobil Mercy lah misalnya kan. Apapun itu yang menurut Anda nyaman. Mobil Mercy misalkan, kalau teman-teman nganggap Honda Beat sudah nyaman, ya itu bisa diartikan sebagai dalulan, ya kan? Honda Beat atau NMAX, ya kan? Atau Mercy, Mercedes, BMW, RX King juga bisa. Apapun yang membuat Anda nyaman itu bisa dianalogikan diartikan sebagai tunggangan, dalulan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, dia akan terus nyaman, ya kan? Motor, mobil, dia akan terus nyaman ketika ditunggangi kalau apa? Kalau kita bisa merawatnya. Ganti oli rajin, ya kan? Sering tuh orang-orang pakai motor yang gak pernah ganti oli, asapnya kayak fogging gitu kan. Itu kan gak nyaman. Selain gak nyaman bagi diri kita, pun tidak nyaman bagi orang lain, ya kan? Asapnya banyak misalnya. Atau bonceng orang, teman-teman misalkan punya gebetan, bonceng gak nyaman, gebetannya pun pergi. Analoginya seperti itu. Jadi hewan tunggangan ini atau bumi kita ini secara gamblangnya, kalau kita rawat dengan baik, kalau kita jaga hubungan kita dengannya dengan baik, maka dia pun akan melayani kita dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak-bapak lah mungkin, kalau misalkan istri di rumah nggak dikasih uang belanja aja, apakah istri akan melayani bapak dengan baik? Tentu tidak, karena belum dikasih sesuatu yang membuat dia gembira, bahagia, ya kan? Boro-boro melayani dengan baik, ya kan? Ya kan? Ke dapur aja kok nggak ada apa-apa sih? Mau beli apa? Belum ngasih uang belanja, suruh saya masak air, katanya kan? Iya kan? Analoginya sederhananya seperti itu. Begitupun bumi kita, ard kita, firasya kita. Nah, jadi puncak kemakhlukan dalulan adalah kalau ia sudah bersedia dengan gembira ria dikendarai oleh manusia. Bumi ini seperti itu. Jadi puncak paripurna sebuah bumi yang kita tinggali, hamparan yang kita tapaki setiap harinya di atasnya, kalau dia sudah bersedia dengan gembira ria kita kendarai, kita tunggangi, kita hidupi di atasnya ini, maka itu adalah puncak paripurna kehidupan kita. Artinya apa? Artinya hablum minallah, kita sudah dapat beribadah di atas muka bumi ini, sudah nyaman, istiqomah. Hubungan kita dengan sesama manusia lainnya sudah nggak ada iri dengki, nggak ada saling mencaci satu sama lain, kan? Kemudian apa? Di atas bumi itu pun dia akan bergembira ria, kita menjaganya dengan baik. Oke, analogi tadi nih, ya. Jadi untuk hingga kita sampai di akhirat nanti dengan baik, caranya apa? Yaitu merawat 3 hal itu. Salah satunya adalah merawat bumi, lingkungan, alam semesta kita dengan baik. Jadi jika diibaratkan unta dan sapi itu tadi, selain diberikan kenikmatan-kenikmatan lainnya, juga diberikan fasilitas dagingnya bisa dagingnya bisa dimakan oleh manusia. Kemudian susunya pun bisa diperah kemudian dinikmati. Oke. Nah, kita sudah membahas bumi, bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang bumi itu ada 446.
Sekarang kita berbicara tentang kerusakan bumi, ya, atau fasad. Fasad itu kerusakan. Ayat yang paling umum digunakan untuk menafsirkan kerusakan bumi adalah ayat ini. Al-A'raf ayat 56. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ada lagi surat Al-Hujurat, itu berbicara tentang zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Itu yang hubungannya dengan manusia. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala berbicara bahwasanya munculnya kerusakan, zahara itu muncul, kerusakan, fasad itu kerusakan, fil ard di bumi, fil bahr dan juga di laut, ya, di muka bumi dan juga di muka laut, ya kan? Bima kasabat aydin nas. Itu Allah sudah sejak lampau, sebelum kita lahir, sebelum bumi ini diciptakan, sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, pun sebelum bumi ini ada, disiapkan kemudian diturunkan Nabi Adam, Al-Quran sudah ada di Lauhul Mahfuz dan ayat ini sudah ada, ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi adanya kerusakan-kerusakan di lingkungan ini, kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya karena manusia itu sendiri. Gak ada kemudian Allah kejam membuat musibah, bencana alam, banjir misalkan, atau tanah longsor misalnya, atau kebakaran misalnya, ya, kebakaran hutan. Nah, itu enggak. Bima kasabat aydin nas, itu karena ulah tangan manusia itu sendiri, ya. Jadi dari dari ayat-ayat yang berbicara tentang kerusakan bumi ini, 39 kerusakan di bumi yang terjadi itu disebabkan oleh umat manusia. Al-Quran loh, udah dari dulu sebelum Nabi Adam ada sudah mengkabarkan bahwa di Al-Quran itu dimaksudkan ada 39 macam kerusakan di bumi, yang semuanya itu karena ulah manusia. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah nggak mau lagi, padahal baru 8:30, ya. Oke, agak ngacak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya juga terus terang baru banget belajar ini, tapi saya tertarik membaca lingkungan alam ini, kaitannya selalu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu selalu berkaitan dengan segala aspek kehidupan kita, apapun itu. Teknologi, Al-Quran ada ayat-ayat tentang teknologi. Bahkan sebelum ada perakiraan cuaca, itu di dalam tafsir ada ayat yang membicarakan tentang bahwa terjadinya hujan dan angin dan juga panas itu karena awan yang kesana kesini, kemudian laut. Proses-proses seperti itu sudah diceritakan oleh Al-Quran. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran itu selalu bisa dan kontekstual dengan kehidupan kita. Salah satunya lingkungan. Jadi mohon maaf, mohon izin agak ngacak Bapak Ibu sekalian ya, tapi mudah-mudahan sedikit banyak kita dapat belajar bersama. Oke. Kerusakan, 39 kerusakan di bumi itu disebabkan oleh manusia, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Tapi manusia sifatnya ini selalu mengelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Allah sudah memperingatkan umat manusia nih sebelum Nabi Adam ada. Peringatannya ini akan terus ada sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, di Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Ayat 11-nya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika kita firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan peringatan kepada umat manusia, la tufsidu fil ard, jangan merusak lingkungan hidup kamu, jangan rusak bumi kamu, ya. Jangan jadikan ia rusak, jangan mengotori, jangan merusak, jangan mencemari, apapun itu konteksnya fasad. Itu sesuatu yang cacat, jangan mencacati bumi kamu, apapun itu tindakannya. Allah sudah larang itu. La tufsidu fil ard. Kata Allah Subhanahu wa taala apa?
itu sudah memprediksi jawaban manusia. Qalu innama nahnu muslihun. Loh, enggak Allah. Kita enggak merusak alam semesta, enggak mencacatinya. Qalu innama nahnu muslihun. Kita itu malah menjadikannya lebih baik. Kita malah memperbaiki tatanan alam semesta. Kita malah membagusin lingkungan kita, bumi kita. Nah, nyatanya ini terjadi ketika berdiri industri batu bara misalnya, yang kemudian mencemari laut kita. Industri-industri yang kemudian seperti, mohon maaf sebut merek, seperti Unilever misalnya, yang memproduksi sabun-sabun sasetan seperti itu. Kemudian sasetnya itu kan mencemari laut, mencemari lingkungan hidup kita karena sulit didaur ulang, ya. Nah, mayoritas orang-orang perusahaan itu, baik itu batu bara yang kelihatan baru-baru ini ya, mereka bilang justru kita memperbaiki perekonomian negeri misalnya. Ya, alasannya ada. Justru kita memperbaiki sistem energi di Indonesia misalkan. Alasan mereka seperti itu. Tapi kembali lagi itu hanya kecerdasan mekanikal, bukan kecerdasan dan kesalehan sosial. Mereka hanya mempertimbangkan faktor secara mekanisme, secara ilmu pengetahuan, secara teknologi. Ini memperbaiki. Secara tidak langsung kontekstual kan, artinya berhubungan kan dengan ayat itu. Allah udah bilang, jangan merusak, jangan mencacati bumi ini. Kata manusia, enggak Allah, kita enggak mencacati bumi ini, kita menjadikan dia lebih baik malahan. Nah, tapi dia lupa bahwa kecerdasan sosial itu lebih penting daripada hanya sekedar kecerdasan mekanikal. Kecerdasan industri yang tanpa melihat aspek-aspek sosial, apa dampaknya. Dampaknya sekarang bagaimana? Kalau kita lihat di sekitaran yang di situ ada pabrik batu baranya atau PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap itu. Itu warga sekitarnya itu banyak yang airnya hitam kayak gitu kan Bu ya. Airnya tercemar, banyak anak-anak yang kemudian naudzubillah gizinya tumbuh dengan gizi buruk karena sebab itu. Jadi kesalehan sosial itu sangat penting. Nah, itu konteks Al-Baqarah. Jadi kita pun seperti itu Bapak Ibu. Yang sudah kita lakukan untuk menjaga alam semesta sampai dengan sekarang ini itu apa? Mari kita evaluasi. Buang sampah kita jangan-jangan masih sembarangan, ya kan? Atau jangan-jangan kita masih sering mencemari lingkungan kita ya dengan buang sampah itu di kali misalkan atau di selokan, padahal sudah ada tempat sampah, ya kan? Dari hal-hal sekecil itu kita mulai evaluasi. Oke. Kemudian ada ayat selanjutnya Al-A'raf ayat 56, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Terusan dari konteks ayat tadi. Setelah Allah bilang bahwa jangan merusak, jangan mencacati bumi ini, kata manusia enggak Allah, kita justru memperbaiki dengan adanya industri ini, ekspor impor kita jadi lebih baik dan lain sebagainya. Alasannya seperti itu. Nah, tapi kata Allah la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, karena apa yang sudah kalian perbuat ini secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikembalikan menjadi baik lagi. Tapi tetap saja manusia kembali lagi mencemari hal itu. Oke, ini tadi hubungan tafsir ekologi. Jadi tafsir ekologi adalah tafsir ayat lingkungan. Nah, ini kaitannya masuk ke dalam ranah fikih lingkungan sebenarnya. Karena nanti ada hukumnya Bapak Ibu sekalian. Membuang sampah sembarangan itu ada hukumnya. Ada hukumnya dari haram sampai dengan haram yang dia berdosa. Itu ranah fikih. Tapi kita coba lihat garis besarnya saja.
Jadi fikih lingkungan, tafsir lingkungan lah istilahnya itu, atau tafsir al-bi'ah. Itu adalah ketentuan-ketentuan dalam Islam mengenai perilaku manusia terhadap lingkungan hidup demi mencapai kemaslahatan kehidupan. Itu tadi, bumi kalau kita rawat, otomatis bumi itu akan melayani kita dengan baik. Dengan kata lain, tafsir lingkungan atau fikih lingkungan juga merupakan pedoman manusia untuk memahami lingkungan sebagai bagian dari kehidupannya. Oke, nah ini yang tadi. Memandang hubungan manusia dengan alam semesta, hablum minal alam, merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Buktinya apa? Buktinya manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, ya kan? Kita itu diciptakan dari tanah. Secara fitrahnya ya, kita itu dari tanah, manusia dari tanah. Lalu kemudian dikuburkan, dikembalikan ke tanah, yang merupakan komponen yang ada di dalam alam semesta ini. Artinya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, mohon maaf nih, misalnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang udah mulai clear itu bentar lagi mungkin ya. Kita kan akan meninggal ya. Ya enggak? Kalau saya masih lama, mohon maaf nih. Kalau ibu bapak, wallahu alam ya, wallahu alam. Kalau saya masih lama insya Allah ya. Kita kan akan meninggal. Ketika kita wallahu alam besar sebagai ini ya, sebagai pemati ya. Kita kan akan meninggal. Kira-kira ketika kita meninggal nanti, pas mau dikubur, pas gali kuburan kita, pas di rongga lahatnya itu kan ada liang lahat ya, liang kubur, kemudian liang lahat yang bolong kecil itu yang buat naruh kita miring di situ. Kira-kira bapak ibu berkenan nggak ketika jenazah bapak ibu, kembali lagi saya masih lama jadi saya sebut bapak ibu dan teman-teman sekalian, ketika dimiringkan ke liang lahat, di situ banyak sampah plastik bekas bapak ibu pakai yang dibuang sembarangan. Berkenan nggak bapak ibu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa lah gitu. Ketika geser ke sini ngelihat gambar daya gitu kan, bapak-bapak daya yang ribu itu, yang sudah busuk gitu, tapi plastiknya belum bisa diurai. Kira-kira seperti itu. Kalau di azab-azab kubur kan ada ularnya ya kan, ada kalajengkingnya. Kalau ini enggak, ada sampah plastik bekas dia buang sampah sembarangan ya kan. Nah. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi buktinya manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi tanah yang kita pijaki ini patut kita jaga dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian ini ada dalam ilmu usul fikih itu ada istilah namanya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan. Dar'il mafsadah afdalu min jalbil manfaah. Jadi menjaga atau menolak kerusakan itu terjadi lebih utama dari memperoleh kemaslahatan. Ada yang bisa menjelaskan itu teman-teman mungkin? Itu analoginya apa? Contohnya lah, contoh dari menolak kerusakan itu lebih baik daripada menciptakan kemaslahatan baru. Misalkan mau menciptakan kemaslahatan apa nih teman-teman? Misalnya mau misalkan di sebuah tempat lah, teman-teman ini mau buat usaha mikro UMKM lah misalnya. Tapi UMKM itu ternyata maslahatnya hanya untuk Anda dan mungkin pacar Anda, untuk meraktir dia ya kan, misalnya gitu kan. Hanya itu manfaatnya buat Anda dan pacar Anda misalnya, bahkan nggak sampai keluarga Anda ya. Tapi mafsadatnya banyak sekali. Dari Anda berjualan di situ, kemudian sampahnya nggak dibuang misalnya ya. Kemudian prinsip-prinsip ekologinya, prinsip-prinsip hablum minal alamnya itu malah misalkan ada pepohonan di sampingnya, Anda rusak itu dengan Anda berdagang, Anda merusak pohon-pohon itu misalkan. Nah, kira-kira itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mafsadatnya, rusaknya? Itu tentu lebih banyak
madorot atau mafsadatnya kan. Nah, jadi yang lebih utama adalah nanti dulu Anda jualannya. Pikir lebih jauh lagi, bagaimana supaya saya bisa seimbang antara menolak mafsadat, kecacatan alam, dan juga memperoleh maslahat. Itu yang paling penting. Jadi pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Melindungi seluruh ekosistem yang ada di dalamnya sangat dianjurkan oleh agama, bahkan bernilai ibadah. Bapak Ibu, Bapak Ibu buang sampah gak sembarangan tiap harinya, itu kalau diniatin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bernilai ibadah, ya. Luar biasa, buang sampah saja ibadah kalau pada tempatnya. Kecuali sampah masyarakat ya Bu, jangan dimasukin tong sampah, itu harus dibina. Kalau nggak bisa dibinasakan. Tawa, mau dibinasakan? Boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kondisi bumi ini ternyata semakin mengkhawatirkan. Apakah krisis iklim ini karena azab Tuhan, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Bu? Jangan-jangan iya ya Bu ya? Jangan-jangan adanya banjir misalkan. Alhamdulillah Metro aman banjir ya. Paling banjir-banjir dikit ya di rumah yang deket-deket sawah kayak saya di Perum yang dekat sawah itu. Kadang kalau itu ya agak naik dikit airnya kan. Dan di Perum PNS juga kadang banjir di teman-teman yang di sana kan kalau pas ini kan. Jangan-jangan yang lebih jauh lagi di Jakarta Bu, kalau banjir pasti sampai tinggi. Jangan-jangan krisis iklim, entah itu banjir, gempa, tanah longsor, dan lain sebagainya itu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita merusak alam semesta. Jangan-jangan begitu. Iya apa? Iya Bu? Nah, iyalah, opsinya cuma iya. Jangan-jangan iya. Nah, ternyata ya itu tadi. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bumi dan segala isinya kepada anak Adam. Anak Adam itu kita, ya kan? Anaknya Nabi Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam. Ada yang bukan anak Adam di sini? Semuanya anak Adam ya. Kalau bukan berarti anak iblis, karena Adam itu iblis ya, yang Allah sebut kepada Adam. Li Adam fasajadu illa iblis. Jadi kalau nggak ada yang ngaku anak Adam berarti anak iblis. Kita semua anak Adam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengingatkan kita sekali lagi sebagai umat manusia untuk menjaganya dengan baik. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah bumi ini diciptakan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, hablum minallah. Kemudian sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada sesama makhluk Allah, dan kebaikan kepada alam semesta. Nah, kenapa krisis iklim terjadi? Ya tadi itu, krisis iklim yang kemudian menyebabkan bencana alam, ya kan, entah itu tanah longsor, banjir dan lain sebagainya itu. Kenapa krisis iklim itu terjadi? Krisis iklim itu terjadi karena aktivitas manusia, ya. Kita sedikit banyak berperan dalam terjadinya krisis iklim ini, meskipun wah itu saya nggak ikutin, itu salahnya perusahaan batubara misalkan, salahnya perusahaan apa yang memproduksi plastik secara berlebihan misalkan. Tidak, kan kita konsumen juga yang kemudian membeli itu kemudian tidak menjaga itu dengan baik, kita bisa juga. Jadi emisi karbon yang timbul itu dari berbagai kegiatan, khususnya industri itu sih, ya seperti pertambangan, pembakaran energi fosil, pembabatan hutan, pertanian dan sampah menyebabkan bumi rasanya semakin tidak nyaman untuk kita tinggali. Ya nggak sih? Ya Bu ya, sudah nggak nyaman tinggal di bumi ya Bu ya. Rasanya pengen tinggal di Mars aja.
Nah, rasanya kita pengen ke bulan saja bersama yang kita sayangi, ya kan? Tinggal berdua di Mars sepertinya lebih nikmat daripada di bumi, ya kan? Ya, jadi nyatanya seperti itu. Musim haji kemarin ini, saya punya teman baru selesai dari haji dari di islami.com, ada dia dari media islami.com. Dia bilang, gila, di Saudi panasnya luar biasa. Jadi dia sehari itu mandi bisa 5-6 kali. Jadi suhu di Saudi Arabia kemarin itu waktu musim haji itu hampir mencapai 50 derajat Celcius. Metro aja ya, yang paling nggak sampai 40 ya, kisaran 32, 33 ya kan, paling pol 35. Panasnya itu aja udah bikin kita gelingsatan kata ibu. Itu bahasa Belanda itu. Bahasa Spanyolnya gelingsatan. Gelingsatan tuh resah gitu kan. Resah kayak risih gitu kan. Nah, Metro aja seperti itu. Apalagi dulu saya tahun 2011 sampai 2016 saya di Yordania itu. Tahun 2015 itu puncak musim panas dulu. Itu sekitar belum sampai 50, baru 45 derajat Celcius. Jadi ini real fakta. Kalau nggak percaya ada di YouTube. Al-Urdun fi sana 2016 itu ada videonya. Jadi mobil-mobil yang parkir, yang nggak punya parkiran di rumah, yang parkir di pinggir jalan gitu, ketika dikasih telur, bahasa Jermannya endok, ya, kasih endok mentah di atasnya itu, dia akan matang, Bu. Dia matang, dan matangnya lebih cepat daripada kompor yang di kontrakan saya. Tapi enggak lah, masak di mobil enggak juga ya. Enggak seperti itu juga konsep. Tapi itu luar biasa. Nah, itu sedikit bahkan banyak peran manusia yang menjadikan bumi ini semakin panas. Apakah semakin panasnya bumi ini membuat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian semakin nyaman atau sebaliknya? Nyaman atau enggak nyaman, Bu? Kita kalau terus-terusan seperti ini, ya kan, terus-terusan membuat iklim ini menjadi krisis, akan lebih panas dari ini, Bu. Coba Ibu bayangkan ke masa lalu Ibu, ketika Ibu masih gadis lah misalkan, ketika Ibu diapelin oleh suaminya misalnya kan, karena konteksnya kalian baru lahir kan, jadi udah ngalamin panas. Dulu saya yakin zaman Ibu muda dulu, Ibu SD, waktu sekolah, waktu kecil lah, itu lebih adem daripada kehidupan sekarang ini. Iya nggak, Bu? Iya kan? Dulu tuh kayaknya panas nggak sampai segininya. Itu membuktikan realitas kehidupan kita bahwa iklim terus mengalami krisis. Iya kan? Kalian mungkin waktu TK lah, atau waktu kalian masih di kandungan, ingat nggak? Waktu kalian kecil lah dibandingkan dengan sekarang. Ini orang Metro semua nggak, teman-teman? Ada yang enggak ya? Ya dimanapun lah, tetap Indonesia kan, nggak ada yang Afghanistan kan, nggak ada, nggak ada yang itu juga kan, Syria nggak ada ya, ISIS nggak ada ya, karena Metro ini lagi darurat apa namanya, radikalisme. Kalau nanti ada salawat kebangsaan nanti di sini kalau ada yang radikal, saya juga. Ya. Oke, gitu ya. Kalian kecil dulu di Metro atau dimanapun, di Lampung atau di Indonesia, dibandingkan kalian sekarang, kalian inget nggak? Dulu itu kayaknya nggak ada sepanas sekarang ini, ya nggak sih? Iya kan? Makin panas sekarang itu bumi kita itu. Itu membuktikan bahwa krisis iklim itu nyata, Bapak Ibu. Krisis iklim itu nyata. Wallahu a'lam, 30 tahun lagi, ya, 30 tahun lagi. Konteksnya teman-teman ya, Bapak Ibu mungkin wallahu a'lam, ya. 30 tahun lagi, 30 tahun lagi tidak menutup kemungkinan bahwa panasnya akan lebih dari ini. Ya. Kalau kita terus-terusan tidak sadar bahwa krisis iklim ini terjadi dan kita merasa bodoh amat, biarin orang tukang sampah udah ada yang ngambilin kok, ya kan?
biarin buang-buang sampah di jalan-jalan, nanti ada yang nyapu, ya kan. Biarin pohon-pohon misalkan ditebang-tebang, orang-orang yang mungkin di kehutanan ya, tebang-tebangin pohonnya nggak masalah. Yang penting saya hidup, saya punya duit, saya makan enak, saya tidur nyenyak, ya kan. Tapi kalau terus-terusan itu terjadi, Anda tidak akan mengalami tidur senyenyak itu. Anda tidak akan menikmati cuaca seadem ini, ya kan, meskipun sekarang sudah panas. Oke. Nah, itu cepat sekali laju perubahan iklim, ya. Saking cepatnya itu kita dihadapi dengan krisis iklim. Bila krisis iklim itu terus terjadi, selain panas itu tadi, suhu bumi terus naik, kekeringan, ya kan? Bapak Ibu sekalian yang bertani nih, misalkan nanam kacang, ya kan? Kacang tumbuh baru 5 hari, daunnya sudah kering. Kacangnya baru mulai baru mulai kecil-kecil itu, baru ya, istilah bahasa apa itu? Istilah pentilnya itu masih pentil itu udah udah kering duluan. Itu nanti bisa terjadi karena krisis iklim, karena kita nggak menjaga lingkungan. Ya, kenaikan permukaan air laut. Orang-orang yang orang-orang yang di Merak atau di Bakau sekitaran itulah, lama kelamaan pun sekarang mereka sudah menyadari, orang-orang itu, bahwa air laut kok semakin kesini semakin yang dulunya nggak kena, sekarang kena. Ya. Terus ini kerusakan alam tentu, tanah longsor, kemudian banjir dan lain sebagainya. Bencana alam semakin sering banget. Sekarang aja udah sering banget Bapak Ibu ya. Apalagi teman-teman atau Bapak Ibu yang follow BMKG, dikit-dikit info gempa, dikit-dikit gempa di sini, gempa di situ. Insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nih. Nah, kemudian kepunahan bermacam spesies, tapi spesies kalian nggak bakal punah ya, tenang aja. Kepunahan bermacam spesies kayak hewan-hewan yang dilindungi atau yang hidup di hutan, karena secara otomatis mereka akan terkikis keberlangsungan hidupnya. Oke. Nah, tapi jangan sedih Bapak Ibu sekalian. Kita nggak usah sedih berkelanjutan. Sedih boleh, tapi jangan berkelanjutan. Kita masih punya waktu kok untuk bertindak mencegahnya. Saat ini kita berada di persimpangan. Jika saat ini kita serius untuk mencegah krisis iklim, maka krisis iklim itu masih bisa kita hindari. Kita masih di persimpangan, belum yang udah nggak bisa dibendung sama sekali. Kita masih bisa mencegah krisis iklim itu supaya terhindar dari kehidupan kita. Jadi gitu. Nggak usah moyo-moyo seperti demo jaga iklim, nggak usah. Cukup dari kita diri kita sendiri. Kira-kira apa yang menyebabkan keberlangsungan alam semesta ini lebih lestari dengan adanya kita? Ya, contoh kecilnya sampah itu. Mudah-mudahan ide-ide dipayungi, dan mudah-mudahan di seluruh kota metro lah, dimulai dari payungi ini tentang mengurangi sampah plastik itu yang luar biasa. Sama plastik dampaknya untuk keberlangsungan ikan-ikan yang ada di laut juga. Kemudian alam itu akan lebih subur jika nggak ada sampah plastik. Percaya nggak Bapak Ibu? Padi akan lebih baik kalau nggak ada sampah-sampah di situ. Tanaman-tanaman kita akan lebih bisa hijau, lebih bisa menaungi kehidupan kita kalau nggak ada sampah-sampah plastik. Mudah-mudahan ya dimulai sedikit demi sedikit. Nggak bisa kita langsung total gitu kan? Ya, nggak bisa langsung total. Nggak menggunakan plastik sama sekali, tidak bisa. Sulit, bisa tapi sangat sulit. Kita mulai sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti ada inovasi-inovasi baru dari Payungi ini untuk mengimpact masyarakat sekitar Payungi, dan mudah-mudahan terus berlanjut di tingkat kota metro, kemudian provinsi Lampung dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk itu tadi, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tentunya paripurnanya adalah itu, hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Ya, jadi alam semesta itu bisa kita
jaga dengan lestari sampai kita meninggal. Karena setelah kita meninggal ya teman-teman sekalian, setelah kita meninggal Bapak Ibu sekalian, itu anak cucu kita masih akan hidup di bumi ini ya. Jadi kalau bumi ini nggak kita jaga dengan baik, kasihan anak cucu kita nanti hidup di tengah kegersangan bumi misalnya ya kan? Hidup di tengah bencana yang silih berganti misalkan, nggak tega kan? Anak sakit panas saja, kalau anaknya baru satu ini, anak sakit panas saja itu kita khawatirnya luar biasa ya kan Bapak Ibu ya kan? Kalau udah 11 beda cerita ya, panas tes terus gitu kan. Anak sakit aja kita sudah takutnya luar biasa, apalagi anak cucu kita kelak yang memiliki keberlangsungan hidup setelah kita di bumi ini. Maka ya emang mau nanti anak cucu kita hidup tiap harinya gempa, tiap hari banjir, tiap hari ada cuacanya panas banget ya kan? Nggak mau kekeringan, kekurangan air, naudzubillah ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan slide selanjutnya ini bisa kita elaborasi dengan baik. Saya juga mohon maaf banyak materi yang loncat-loncat sebenarnya Bapak Ibu. Sebenarnya ini sangat menarik sekali perbincangan kita tentang tafsir ekologi. Jadi saya nggak banyak berbicara tentang ayat ya. Saya nggak banyak dalil. Nanti saya disangka UWH Ustadz Wuli dan Hidayat ya. Nanti diundang di takwa kan bahaya ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian insight yang bisa saya sampaikan, pandangan saya tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan yang penting saya sampaikan malam ini karena topiknya itu adalah hablum minal alam, hubungan kita dengan alam semesta, dengan lingkungan, dengan desa kita, dengan RT kita, dengan rumah kita, dan dengan apa-apa yang berkaitan dengan lingkungan hidup kita. Mungkin itu Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.